Anda masih bersama kami di Topik Petang. Impian Indonesia untuk memiliki generasi muda berkualitas tampaknya sulit tercapai. Masalah klasik seperti kerusakan infrastruktur dan sekolah menjadi hambatan utama yang tak kunjung ditangani pemerintah. Haruskah generasi muda kembali menjadi korban atas kelalaian pemerintah? Aku harus pandai dan sukses. Semangat itulah yang selalu memacu sejumlah siswa SD di Desa Cicaringin, Lebak, Banten saat menempuh perjalanan ke sekolah setiap harinya. Di tengah keterbatasan yang ada, mereka beramai-ramai melewati jembatan gantung Cicaringin sepanjang 40 meter serta 5 meter di atas Sungai Ciliman. Jembatan ini adalah satu-satunya akses bagi para siswa untuk menuntut ilmu. Ironisnya, jembatan ini pula yang sempat menghambat mereka bersekolah. Pasalnya beberapa bulan lalu, jembatan dengan nama Lewi Lember ini hanyalah seutas kawat baja yang membentang akibat tergerus Sungai Ciliman. Para siswa terpaksa menyeberanginya untuk menuju sekolah. Dan jika terpeleset, nyawa mereka pula taruhannya. Apa perasaannya? Takut banget. Takut kenapa? Takut jatuh. Takut jatuh. Terus udah gitu kalau takut gitu ke sekolahnya jadi sering apa jadi malas-malesan? Malas. Jadi malas-malesan? Iya. Dapat ranking nggak waktu itu? Enggak. Anak-anak yang dari Cicaringin itu masih seperti tahun-tahun yang dulu, termasuk banyak yang mendapatkan prestasi. Berarti menurut saya dalam kegiatan belajarnya itu tidak terpengaruh. Kasus jembatan Cicaringin baru diketahui pemerintah kabupaten setelah tersorot media. Hanya dengan dana sekitar 200 juta rupiah hasil swadaya masyarakat beserta pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, jembatan Cicaringin dapat terrealisasi. Angka 200 juta relatif kecil bila dibandingkan total dana APBD Kabupaten Lebak. Jembatan bukanlah hambatan satu-satunya menuju ke sekolah. Masih ada jalanan berbukit yang licin dan terjal sepanjang 2 km yang harus ditempuh selama 1 jam perjalanan. Suatu perjuangan yang sepatutnya tidak dilalui anak-anak. APBD Kabupaten Lebak inilah 1,1 triliun ya. 54% ini adalah untuk kegiatan rutinitas, termasuk gaji pegawai, kegiatan aparatur, dan 45% untuk kegiatan pembangunan ya. Dia langsung ke masyarakat, di mana salah satunya adalah 120 miliar ini untuk pembangunan jalan, jembatan ya, dan irigasi ya. Ya, di samping itu juga kita menyiapkan karena keterbatasan kita adalah APBD kita, dana talangan sementara ini BTT hanya 2 miliar per tahun ya. Dan itu kita lakukan pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan ya. Sangat memprihatinkan, perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikan sekolah seharusnya mudah terrealisasi. Dalam APBN setidaknya tersedia dana infrastruktur lebih dari 245 triliun rupiah bagi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dana APBN yang fantastis itu seharusnya bisa membenahi infrastruktur dan sekolah meski di lokasi terpencil. Tapi nyatanya kerusakan infrastruktur dan sekolah di Lebak tentu bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Seperti di Pasuruan, Jawa Timur, atap sekolah SD 01 Guling menjadi tempat berkembang biak kelelawar. Proses belajar terganggu karena suara bising serta bau sengat kotoran kelelawar. Pemandangan serupa juga terlihat di Dusun Takesangan, Desa Bonehau, Mamuju, Sulawesi Barat. Warga setempat menyulap bekas kandang ayam menjadi sekolah. Dinding sudah rapuh, sedangkan lantai berlumpur. Kondisi sangat tidak wajar untuk seseorang menuntut ilmu. Kasus-kasus ini adalah kendala terhadap dunia pendidikan Indonesia yang tak kunjung tertuntaskan oleh pemerintah pusat. Hambatan untuk menuntut ilmu seperti kerusakan infrastruktur menuju sekolah dan kerusakan sekolah itu sendiri menguras energi positif para siswa baik secara fisik maupun mental. Kelelahan dan tekanan berkepanjangan sebelum sekolah akan menyebabkan anak-anak pada akhirnya tidak peduli untuk belajar. They don't care. So bodoh. Dapat jelek serah.
Cepat bagus, terserah. Apatis jadinya. Nah kalau keapatisan ini kemudian berkembang, ya mereka nggak punya lagi dorongan untuk, aduh, aku pokoknya habis SD, SMP itu mati itu. Pemerintah Indonesia harus segera merealisasikan perbaikan infrastruktur menuju sekolah dan infrastruktur sekolah itu sendiri. Jangan sampai kelalaian pemerintah justru menghambat generasi muda Indonesia untuk menjadi yang terdepan. Saya Nuri Amir Mahmud, Made Suparte, dan Deden Kurniawan melaporkan dari Lebak, Banten.